Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Salsabila Asri dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 5B Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan mempresentasikan materi seni budaya dan prakarya setingkat SD atau MI. Baiklah, kita mulai materi dari bab pertama mengenai konsep dan strategi pembelajaran. Menurut Gegna, belajar yaitu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya diakibatkan dari suatu pengalaman. Terdapat 3 atribut dalam belajar. Yang pertama, proses. Yang kedua, perubahan perilaku. Yang ketiga, pengalaman. Proses dalam belajar melibatkan proses emosional dan mental. Dan dalam perubahan perilaku, seseorang dikatakan belajar apabila berubah dan bertambah perilakunya, baik itu dari pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Jadi, dapat disimpulkan terdapat 3 kelompok perubahan perilaku dalam belajar, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Menurut Mansur, terdapat 4 konsep dasar strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan tingkah laku dari kepribadian peserta didik. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan baik itu metode, prosedur, ataupun teknik belajar mengajar yang efisien. Dan yang keempat, menetapkan nilai-nilai dan batas minimal keberhasilan. Secara konsep, pendidikan seni dan budaya ataupun kesenian umumnya diorientasikan kepada proses, yakni pendidikan melalui proses. Artinya, pendidikan seni budaya dan prakarya diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik, tidak hanya ruang lingkup seni secara teknis, namun juga kontribusinya terhadap pelajaran lain. Selanjutnya, pengertian pembelajaran strategi seni budaya dan prakarya. Pembelajaran merupakan interaksi dari peserta didik dan pendidik, dan juga sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Selanjutnya, tujuan seni budaya dan prakarya SD atau MI. Yang pertama, memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan prakarya. Yang kedua, dapat menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan prakarya. Yang ketiga, dapat menampilkan dalam seni budaya dan prakarya. Selanjutnya, dapat menampilkan peran seni budaya dan prakarya baik itu dalam ruang lingkup lokal, regional, dan juga global. Karakteristik strategi pembelajaran seni budaya dan prakarya. Pertama, multidimensional, yakni seni dapat mengembangkan kemampuan ataupun kecerdasan manusia. Yang kedua, multilingual, yakni seni dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi melalui berbagai bahasa. Dan yang terakhir, multikultural, yakni melalui seni budaya dan prakarya dapat memupuk rasa persaudaraan dan saling menghargai antar sesama manusia. Terdapat 2 strategi dalam pembelajaran, diantaranya konseptual dan operasional. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran seni budaya. Yang pertama, pengajar. Yang kedua, karakteristik siswa. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, situasi. Dan yang kelima, fasilitas. Kita berlanjut kepada bab kedua mengenai model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis mengorganisasikan pengalaman belajar untuk tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terdapat 5 ciri-ciri model pembelajaran, diantaranya memiliki prosedur yang sistematis, hasil belajar yang ditetapkan secara khusus, penetapan lingkungan secara khusus, ukuran keberhasilan, dan interaksi dengan lingkungan. Dan ada pun macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran ini melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran ini dimulai dengan sajian tanya-jawab dengan kehidupan siswa sehari-hari atau dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah, di mana pembelajaran ini menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Dan yang keempat, ada team games tournament, di mana pembelajaran ini mengelompokkan siswa secara heterogen dan tugas siswa bisa sama dan bisa juga berbeda. Adapun fungsi model pembelajaran diantaranya yang pertama,
membantu guru untuk menciptakan perubahan perilaku pada siswa, membantu guru untuk menentukan cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan yang sesuai. Yang ketiga, membantu guru untuk menciptakan interaksi antara siswa dan guru. Yang keempat, membantu guru untuk mengkonstruksi silabus dan kurikulum dalam suatu pembelajaran. Dan yang kelima, membantu guru dalam memilih materi pembelajaran yang tepat. Adapun yang keenam, membantu guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang tepat. Yang ketujuh, memberikan bahan prosedur untuk mengembangkan materi dan sumber belajar yang menarik dan efektif. Yang kedelapan, merangsang pengembangan inovatif pembelajaran baru. Dan yang kesembilan, membantu mengkomunikasikan informasi. 10, membantu membangun hubungan antara belajar dan mengajar secara empiris. Adapun manfaat model pembelajaran, pertama bagi guru. Adapun manfaat bagi guru diantaranya memudahkan guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran, alat untuk mendorong aktivitas siswa, memudahkan untuk menganalisis perilaku siswa, dan memudahkan untuk menyusun bahan pertimbangan dasar dalam merencanakan penelitian tindakan kelas. Tidak hanya bagi guru, adapun manfaat model pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, kesempatan yang luas bagi siswa untuk belajar aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran, mendorong minat dan semangat siswa dalam pembelajaran secara penuh, dan yang terakhir, dapat melihat dan membaca kemampuan individual di kelompoknya secara objektif. Kita masuk kepada materi yang ketiga mengenai pendekatan pembelajaran. Apa itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran, di mana hal ini merujuk kepada proses yang sifatnya masih sangat umum dalam mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dan terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi kepada guru dan pendekatan yang berorientasi kepada siswa. Jika kita terapkan dalam konteks pembelajaran, terdapat 4 unsur. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, mempertimbangkan dan menetapkan sistem pendekatan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah, baik itu prosedur, metode, ataupun teknik pembelajaran. Dan yang terakhir, menetapkan norma-norma dan batas minimum keberhasilan. Dan dalam pendekatan pembelajaran ini terdapat jenis-jenis pendekatan individual, pendekatan kelompok, pendekatan campuran, dan yang terakhir pendekatan edukatif. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang keempat mengenai metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran merupakan cara penyajian pembelajaran oleh guru dalam menyajikan pembelajaran, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Dan dalam metode pembelajaran terdapat syarat-syarat. Yang pertama, dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. Yang kedua, dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karyanya. Yang keempat, dapat menjamin perkembangan kegiatan pembelajaran siswa. Selanjutnya, dapat mendidik siswa dengan teknik pembelajaran sendiri. Dan yang terakhir, menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, tujuan metode pembelajaran. Pertama, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan individualnya, membantu menemukan, mengkaji, dan menyusun bahan data yang dibutuhkan dalam pengembangan disiplin ilmu. Selanjutnya, memudahkan proses pembelajaran, membantu proses belajar mengajar, menghantarkan pembelajaran ke arah yang lebih ideal, dan yang terakhir agar proses pembelajaran berjalan dengan menyenangkan. Dan adapun metode pembelajaran seni budaya dan prakarya tingkat SD atau MI, yang pertama metode ekspresi bebas, yang kedua metode ceramah, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode demonstrasi eksperimen, yang kelima metode mencontoh, yang keenam metode global, dan yang terakhir metode kerja kelompok. Kita masuk pada materi yang kelima mengenai teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih optimal. Dan adapun macam-macamnya dalam teknik pembelajaran. Pertama,
teknik diskusi. Yang kedua, teknik ceramah. Yang ketiga, teknik kerja kelompok. Yang keempat, teknik pemberian tugas. Dan yang kelima, teknik simulasi. Keenam, teknik inquiry. Yang ketujuh, teknik eksperimen dan demonstrasi. Yang kedelapan, teknik karya wisata. Yang kesembilan, teknik bimbingan dan tutorial. Dan yang kesepuluh, teknik problem solving. Dan adapun tujuan dan fungsi teknik pembelajaran. Dan adapun tujuannya, yakni agar pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan lingkungan belajar siswa, keadaan siswa, kemampuan guru, dan kemampuan siswa dalam pembelajaran secara langsung. Dan tujuannya yakni agar pembelajaran dapat bervariasi, menyenangkan, dan pembelajaran yang diajarkan oleh guru tepat sasaran. Dan adapun fungsi teknik pembelajaran yakni agar guru dapat mengimplementasikan metode secara spesifik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kita masuk kepada materi yang terakhir, ini materi yang keenam, mengenai hubungan antara model, strategi, teknik, dan juga metode pembelajaran. Pertama, kita membahas mengenai model. Model merupakan bentuk pembelajaran dari awal sampai akhir oleh guru secara khas. Yang kedua, strategi. Strategi merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa agar tercapainya tujuan pembelajaran secara efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu metode. Metode merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata agar tercapainya tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu teknik. Teknik merupakan cara untuk mengimplementasikan metode secara spesifik. Jadi, apabila strategi, metode, dan juga teknik pembelajaran telah terangkai dalam satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah yang dinamakan sebagai model pembelajaran, di mana model pembelajaran merupakan bingkai suatu penerapan pendekatan, metode, dan juga teknik pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.